Semua orang di aula langsung tercengang ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua berjubah merah itu. Mereka semua segera mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat pemuda kurus yang hadir. Tidak ada yang menyangka pemuda ini, yang memiliki pencapaian hebat dalam keterampilan perbaikan obat, akan memiliki kemampuan ini juga. Wind Lightning Pavilion mungkin tidak sebanding dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan, tapi itu pasti dianggap sebagai faksi kuat dengan bobot signifikan di wilayah Central Plains. Namun, Xiao Yan ini bisa pergi dengan damai setelah dendam padanya. Dari sini, orang bisa tahu bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Mata cantik Tang Huo'er menatap Xiao Yan. Rasa gatal di tangannya tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia belum pernah bertemu lawan dengan usia yang sama yang setara dengannya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan banyak tatapan terkejut di aula. Dia melirik laki-laki tua berjubah merah itu dan dengan lemah berkata, "Aku memang Xiao Yan, tapi apa hubungannya ini dengan sesuatu? Yang saya lakukan hanyalah mengubah nama saya." Petik 2. Pria tua berjubah merah, yang juga merupakan elder kedua dari Burning Flame Valley, tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Permusuhan Anda dengan Wind Lightning Pavilion adalah karena Anda memiliki gerakan 3000 petir Wind Lightning Pavilion. Ini akhirnya menyebabkan mereka mengejar Anda dengan niat membunuh. Anda bukan murid Pavilion Petir Angin, di mana Anda telah memperoleh gerakan 3000 petir. Selain itu, saat ini Anda ingin mendapatkan Skyfire Tree Mysterious Chain of My Burning Flame Valley. Jangan beritahu saya bahwa Anda tertarik pada teknik Do orang lain." Petik 2. Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia menjawab, "Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang saya dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagi saya untuk mempertanggungjawabkan penatua kedua mengenai hal ini. Adapun api 3 misterius Skyfire, saya memiliki api surgawi dan akan dapat melepaskan kekuatan perubahan misterius 3 misterius ke puncaknya. Inilah alasan saya datang ke Burning Flame Valley. Apakah saya tertarik dengan teknik Do orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dikelola oleh penatua kedua." Petik 2. Kata-kata Xiao Yan terus terang. Oleh karena itu, ekspresi sesepuh kedua sedikit mengempis. "Xiao Yan, tempat ini bukanlah Wind Lightning Pavilion. Itu tidak akan memungkinkan Anda untuk bertindak dengan cara yang sombong." Elder ketiga dari Burning Flame Valley, Wu Chen, mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Xiao Yan terlalu malas untuk diganggu dengan dua orang tua yang berisik ini. Matanya melihat ke arah Tang Zhen di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Kepala Lembah Tang, aku telah datang ke lembah api yang membara untuk perubahan misterius 3 misterius. Tolong katakan sesuatu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jika Anda juga merasa bahwa Skyfire Tree Mysterious Chain adalah rahasia Burning Flame Valley yang tidak akan diteruskan kepada orang luar, yang Anda butuhkan hanyalah mengucapkan kata dan Xiao Yan akan segera pergi. Aku tidak akan ragu sedikitpun." Petik 2. Jika saya benar-benar mengucapkan kata-kata itu, topi tidak dapat dipercaya akan dikenakan di kepala saya di masa depan. Tenang, karena aku sudah berjanji padamu, aku yang dulu pasti akan menepati janjiku. Petik 2. Tang Zhen melambaikan tangannya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melirik kedua sesepuh di sampingnya saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Saya sudah mengambil keputusan tentang masalah ini. Kalian berdua sesepuh tidak perlu mempersulit Xiao Yan. Aku yang dulu juga sadar akan aturan di lembah. Oleh karena itu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan memberikan perubahan misterius 3 misterius kepada Xiao Yan." Petik 2. Menurut aturan lembah, para murid inti dapat memperoleh perubahan misterius 3 misterius Skyfire setelah melewati ujian. Karenanya, jika Xiao Yan mampu melewatinya, tidak akan ada lagi keberatan dari yang lain. Siapapun yang tidak taat akan dihukum sesuai dengan aturan lembah. Suara Tang Zhen mengandung ketegasan di bagian akhir. Tetua kedua dan ketiga saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Tang Zhen ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah ragu-ragu sejenak, tetua kedua akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Masalah ujian murid inti selalu dirancang oleh Dewan Tetua. Bolehkah saya tahu jika topik tes ini akan diputuskan oleh Dewan Tetua?" Petik 2. Orang tua yang bertele-tele ini tampaknya benar-benar tidak mau membiarkan Skyfire Tree Mysterious Chain mendarat di tangan Xiao Yan, yang merupakan orang luar. Oleh karena itu, dia memikirkan segala cara untuk menghalangi Xiao Yan. Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam. Dia segera menjawab, "Jika penatua kedua memiliki niat seperti itu, tolong beritahu kami tentang topik ujian." Hati tetua kedua bersukacita ketika dia melihat Tang Zhen sedikit kurang keras kepala. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Masalah ini memiliki implikasi yang serius dan tidak bisa dilakukan begitu saja. Oleh karena itu, saya yang dulu secara pribadi akan menjadi penguji."
Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran di tangan saya yang lama, masalah perubahan misterius 3 misterius Skyfire akan diputuskan oleh kepala lembah. Petik 2. Aula besar segera menjadi sedikit sunyi setelah kata-kata ini terdengar. Banyak sesepuh di bawah saling memandang dan tanpa sadar mengeluarkan tawa pahit. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tetua kedua. Puncak kelas Dousong. Dia berada pada level yang menakutkan, hanya selangkah lagi untuk maju ke kelas Dousun. Jika dia menjadi penguji, itu akan tampak seolah-olah mereka pengganggu. Alis Tang Huo'er sedikit terangkat. Kemarahan juga melintas di matanya yang cantik. Orang tua ini jelas menyulitkan orang lain. Puncak kelas Dousong adalah tingkat di mana bahkan dia akan mengalami kesulitan besar selama 10 pertukaran. Untuk berpikir bahwa elder kedua mampu mengatakan kata-kata seperti itu, Tang Zhen samar-samar tertawa. Suaranya mengandung sedikit ejekan. Ini menyebabkan ekspresi tetua kedua menjadi sedikit tidak wajar. Dia hanya menyuarakan tes seperti itu karena dia tidak ingin menyerahkan Skyfire Tree Mysterious Cheng kepada orang luar. Jika kepala lembah merasa bahwa penatua kedua tidak cocok untuk bertindak, izinkan saya untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa Xiaoyan bahkan berhasil membunuh seorang penatua dari Wind Lightning Northern Pavilion. Saya pikir dia memiliki kartu truf yang kuat. Seharusnya itu bukan tugas yang mustahil yang berlangsung selama 10 pertukaran di tangan saya, bukan? Penatua ketiga Wu Chen perlahan membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat penatua kedua menghadapi beberapa kesulitan menarik kata-katanya. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat dia melihat Wu Chen. Kekuatannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan tetua kedua itu. Namun, dia jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan kepala pavilion utara Wind Lightning Feitian. Dia akan sedikit merepotkan untuk ditangani. Tang Zhen ragu sejenak saat mendengar ini. Dia segera menyarankan, ada terlalu banyak perbedaan dalam status kalian berdua dan Xiaoyan. Tidak baik bagimu untuk bertindak. Saya pikir kita harus mengizinkan Huo'er melakukannya. Jika Xiaoyan mampu mengalahkan Huo'er, dia akan dianggap sudah lulus. Apa yang kamu katakan? Alis Tang Huo'er di samping segera terangkat ketika dia mendengar kata-kata Tang Zhen. Nona Huo'er memang pilihan yang bagus. Namun, Xiaoyan baru-baru ini membantunya berhasil menyempurnakan pil bodhisattva api. Selain itu, dia adalah seorang wanita dan tanpa sadar akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia juga tidak terlalu cocok. Elder kedua perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melanjutkan, saya pikir saran dari elder ketiga itu tidak buruk. Itu yang paling adil baginya untuk bertindak. Selama Xiaoyan mampu menahan 10 pertukaran di tangannya, dia akan dianggap berhasil. Petik 2. Ekspresi gatal untuk melanjutkan, yang muncul di wajah Tang Huo'er, menegang. Dia dengan marah melirik elder kedua. Penampilannya seolah-olah dia benar-benar ingin maju dan memukulinya sampai babak belur. Ekspresi Tang Zhen tenggelam ketika dia melihat elder kedua tidak setuju dengan sarannya. Hatinya menjadi sedikit frustrasi. Kedua orang tua yang bertele-tele ini benar-benar tidak mendengarkan kata-kata yang manis. Kepala lembah Tang, karena tetua kedua bersikeras membiarkan penatua Wu Chen menjadi penguji, kami akan melakukan apa yang dia katakan. Xiaoyan, yang berdiri di aula besar, akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Tang Zhen hendak membuka mulutnya dan menegur mereka. Tang Zhen, Tang Huo'er, dan yang lainnya kaget saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan, kekuatan Elder Wu Chen adalah dari bintang 8 asli Dousong. Dia bahkan lebih kuat dari Feitian dari Wind Lightning Northern Pavilion. Apakah Anda yakin ingin membiarkan dia menjadi penguji? Tang Zhen mengerutkan alisnya dengan erat. Matanya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ada nada pengingat dalam kata-katanya. Xiaoyan perlahan mengangguk. Matanya menyapu ke arah elder ketiga yang juga sedikit terkejut dengan kata-katanya. Xiaoyan tahu bahwa jika dia tidak melakukan seperti yang diinginkan kedua orang tua ini hari ini, kemungkinan dia tidak akan dapat dengan lancar mengambil Skyfire Tree Mysterious Cheng dari Burning Flame Valley. Karena ini masalahnya, dia akan melakukan apa yang mereka inginkan dan menguji kekuatan tetua ketiga ini. Meskipun kekuatan Wu Chen ini tidak lebih lemah dari Feitian, Xiaoyan saat ini sudah melangkah ke kelas Dousong. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada saat dia dikejar oleh Feitian saat itu. Seharusnya tidak sebesar yang dibayangkan orang biasa untuk bertahan selama 10 pertukaran di tangan Wu Chen. Terlebih lagi, jika dia benar-benar didorong hingga batasnya, dia juga akan membuat orang tua ini sedikit menderita hari ini. Tang Zhen mengerutkan kening lebih erat saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia melirik dua sesepuh yang bersukacita di sampingnya dan mengangguk tanpa daya. Dia berkata, karena kamu telah membuat pilihan ini, diriku yang dulu tidak memiliki metode lain. Anda hanya punya satu kesempatan.
Jika Anda gagal lulus ujian, kemungkinan Skyfire Tree Mysterious Cheng tidak memiliki hubungan dengan Anda. Oleh karena itu, saya harap Anda memiliki rencana Anda sendiri. Petik 2. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia bukan orang yang sembrono. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Bintang 8 Douzong mungkin kuat, tapi Xiao Yan juga bukan orang yang sederhana. Dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain, tetapi ketika harus bertahan hanya untuk 10 pertukaran, kemungkinan orang tua ini telah meremehkannya. Kepala lembah, yakinlah bahwa aku yang dulu sadar bahwa dia telah membantu Burning Flame Valley. Oleh karena itu, saya tidak akan menyakitinya. Jika Skyfire Tree Mysterious Cheng bukanlah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley, aku yang lama tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, saya berharap kepala lembah akan memaafkan saya. Tetua ketiga perlahan berdiri, menoleh ke Tang Zhen, dan meminta pengampunannya. Tang Zhen meliriknya sebelum mengucapkan 3 kata dari mulutnya, pedantik dan keras kepala. Tetua ketiga tidak berkomitmen dalam menghadapi evaluasi Tang Zhen. Selama dia bisa mencegah teknik rahasia seperti itu mendarat di tangan orang luar, tidak apa-apa kalau dia bertele-tele. Tempat ini agak terlalu kecil. Kami akan memulai tes di luar. Selain itu, saya pikir para murid di lembah akan sedikit tertarik dengan hal ini. Mari biarkan mereka mengamati. Ini akan bermanfaat bagi mereka. Tetua ketiga melihat ke sekeliling aula dan tertawa. Setelah itu, dia memimpin untuk keluar dari aula. Ketika dia melewati Xiao Yan, dia berkata, karena kamu telah membantu kepala lembah memperbaiki pil bodhisattva api, kamu akan diizinkan untuk memilih metode ki lembah api yang terbakar atau teknik Dou yang bahkan tidak termasuk dalam kategori tingkat atas, jika Anda gagal dalam ujian. Petik 2. Itu tidak perlu. Selain itu, penatua ketiga harus menunggu sampai setelah ujian sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika tidak, Anda akan kesulitan mengambil wajah Anda jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan Wu Chen, yang menjadi tercengang karenanya. Setelah itu, dia berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat punggung Xiao Yan. Ia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak-anak muda sekarang ini memang sombong. Baiklah, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan menyebabkan aku yang lama tidak dapat mengambil wajahku. Area di luar aula adalah sebidang tanah kosong yang luas dengan pemandangan indah. Sekilas, pandangan seseorang akan meluas sampai ke ujung tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau subur yang terletak di tepi, membentuk bentuk melingkar yang melilit aula besar. Xiao Yan berdiri di luar aula besar. Ekspresinya tenang, tetapi doki di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Perasaan dipenuhi dengan energi tersebar di setiap sudut tubuhnya. Banyak sesepuh dari lembah Burning Flame telah berkerumun keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka secara alami adalah Tang Zhen, Tang Huo'er serta 2 sesepuh. Karena aula besar ini menjadi tempat yang sering dikunjungi banyak murid Burning Flame Valley, cukup banyak murid ini yang melihat para sesepuh ketika mereka baru saja muncul. Dari barisan ini, semua murid tahu bahwa sesuatu telah terjadi bahkan tanpa diberitahu. Karenanya, banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lingkungan aula besar dipenuhi dengan sosok merah. Xiao Yan mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi hidup. Tatapannya hanya menatap sesepuh berjubah merah di depannya. Orang ini adalah Wu Chen. Pada saat ini, tangan Wu Chen ditempatkan di belakangnya. Wajah tuanya menampilkan senyuman tipis. Kesenjangan antara kekuatannya dan Xiao Yan seperti di surga dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor terkait Xiao Yan, ini tidak membuatnya terlalu khawatir. Di depan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak ortodoks sama sekali tidak berguna. Tang Zhen, yang berada di tangga, mengerutkan kening saat dia melirik Wu Chen. Setelah itu, matanya tanpa daya menoleh ke Xiao Yan saat dia bertanya, apakah kamu benar-benar yakin? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Zhen di hadapan kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat. Namun, dari perspektif Xiao Yan saat ini, Wu Chen tidak teliti seperti binatang buas prasejarah yang tak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Benar-benar orang yang keras kepala. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas saat melihat Xiao Yan mengangguk. Senyum di wajah Wu Chen meningkat ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak berubah pikiran di tengah jalan. Dia memandang Xiao Yan dan berbicara dengan senyum tipis, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda bisa bertahan selama 10 pertukaran di tangan saya yang lama, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda.
The Skyfire 3 Mysterious Cheng juga akan menjadi milik Anda. Namun, jika Anda gagal untuk bertahan, itu hanya berarti bahwa Anda tidak memiliki hubungan dengan Skyfire 3 Mysterious Cheng. Namun, Anda masih akan diizinkan untuk memilih salah satu metode Ki kelas tinggi atau keterampilan Do dari Burning Flame Valley. Petik 2. Beberapa murid dari Burning Flame Valley segera meledak ketika mereka mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata yang tidak percaya menatap Xiao Yan. Meskipun cukup banyak orang yang menyadari keterampilan alkemis Xiao Yan, menjadi alkemis yang brilian tidak berarti bahwa seseorang itu kuat. Wu Chen adalah elder ketiga dari Burning Flame Valley. Hampir tidak ada orang yang kekuatannya lebih besar darinya, namun pemuda ini, yang terlihat seumuran dengan mereka, benar-benar berpikir untuk melawannya. Tidak perlu pengingat Elder Wu. Jika saya gagal bertahan, si kecil saya akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan berlebihan tentang metode Ki atau keterampilan Do lainnya. Xiao Yan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia tidak terlalu menyukai orang tua ini. Wu Chen tidak keberatan dengan nada Xiao Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Selama dia bisa mencegah Skyfire 3 Mysterious Cheng mendarat di tangan orang luar, itu baik-baik saja bahkan jika reputasinya memburuk. Bagaimanapun, pasti ada seseorang yang bertindak sebagai orang jahat. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa teknik rahasia atas Burning Flame Valley mereka adalah sesuatu yang orang lain bisa dapatkan secara acak. Ini benar-benar agak terlalu kekanak-kanakan. Wu Chen dengan lembut mengambil langkah maju. Doki yang sangat agung dan merah menyala keluar dari tubuh Wu Chen. Pada saat ini, rambut putihnya berserakan, dan jubah merahnya berkibar. Momentumnya sangat mengejutkan. Doki yang merah menyala itu seperti awan api yang meresap ke udara. Mata Wu Chen yang awalnya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya yang menusuk. Dia memandang Xiao Yan sementara suaranya mengandung nada yang kuat dan menakutkan. Apakah kamu siap? Xiao Yan dengan lembut mundur 2 langkah. Doki mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Ekspresinya juga secara bertahap menjadi serius. Segera, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, serang. Wu Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Di bawah pengaruh Doki yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur saat bergema di langit. Wu Chen mengambil langkah maju dan tubuhnya langsung menghilang. Di mata seorang murid Burning Flame Valley biasa, Wu Chen tampaknya telah menghilang dengan cara yang aneh. Namun, di mata Xiao Yan dan mereka yang memiliki kekuatan yang sama atau lebih besar, itu mungkin bagi mereka untuk secara samar-samar melihat sosok merah yang menciptakan ledakan sonik yang memekakkan telinga saat tiba-tiba. Xiao Yan menyipitkan matanya. Cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya segera bergetar. Ledakan, tinju merah menyala muncul dengan cara yang aneh dan menghantam dada Xiao Yan. Segera, itu membawa suara yang rendah dan dalam saat menembus dadanya. Bayangan, ini pasti gerakan 3000 petir dari Wind Lightning Pavilion, kan? Itu unik. Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah pukulannya terbukti sia-sia. Dia mengeluarkan senyum dingin dan menghancurkan bayangannya. Api bertahan di kedua tangannya dan tangan ini secara bertahap menjadi sedikit lebih besar dalam prosesnya. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti sepasang palu perang. Xiao Yan melintas dan muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pakaian hitamnya yang sedikit hangus. Sebuah kehikmatan juga melintas di matanya. Wu Chen memang layak menjadi elder ketiga dari Burning Flame Valley. Kekuatan ini memang cukup mengejutkan, namun, setelah serangan sebelumnya, Xiao Yan bisa memperkirakan kecepatan Wu Chen secara samar-samar. Tampaknya lebih rendah dari Fei Tian. Namun, kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari serangan Fei Tian. Jika Xiao Yan terkena serangan tingkat seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh Xiao Yan baru saja muncul ketika sebuah peringatan melintas di hatinya. Dia melangkah ke kiri dengan cara seperti kilat. Tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar berwarna merah menyala tiba-tiba melewati pakaian di dekat perut Xiao Yan. Doki panas yang terkandung dalam nyala api menyebabkan kulit Xiao Yan terasa sedikit sakit. Tangan kapas yang murni. Sebelum Xiao Yan bisa dengan cepat menarik kembali setelah menghindari tangan besar ini, teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Segera, dia melihat tangan merah yang berapi-api itu dengan aneh meluas hingga setengah ukurannya. Pergelangan tangan itu berbalik dan menghantam pinggang Xiao Yan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul dan tubuh Xiao Yan terbang kembali di tengah seruan dari kerumunan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, memaksanya berguling di udara. Setelah itu, dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulutnya.
Keterampilan Dou aneh Wu Chen telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tubuh Wu Chen juga muncul beberapa puluh meter jauhnya. Tangannya yang merah menyala mengepal saat dia melihat Xiaoyan. Dia samar-samar berkata, tangan kapas yang murni, salah satu keterampilan Dou kelas tinggi dari Burning Flame Valley. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh, dia akan mampu mengulurkan tangannya sesuka hatinya. Ini akan mendapatkan efek yang cukup unik saat bertarung dengan orang lain. Petik 2. Kamu memang layak menjadi penatua ketiga dari Burning Flame Valley. Taktik ini memang mengagumkan. Xiaoyan mengusap bekas darah di sudut mulutnya. Glaze Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi yang liar dan kejam, yang telah memasuki tubuhnya, dengan metode paling kasar dan kejam yang bisa dilakukan. Setelah itu, dia menatap Wu Chen dan tertawa lagi. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiaoyan, yang tidak jatuh akibat pukulan sebelumnya. Dia segera merajut alisnya. Tangan kapas yang murni ini tidak hanya akan membuat lawan lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi yang liar dan keras yang terbuat dari api. Kekuatan ini mampu memasuki tubuh orang lain dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan jika orang lain bisa dengan cepat bereaksi dan menghindari cedera, itu akan menyebabkan pihak lain membagi fokusnya saat terjerat dengan kekuatan tersembunyi itu. Namun, sekilas, mengapa Xiaoyan baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mendapatkan reputasinya di wilayah utara dari nol. Sepertinya aku yang dulu juga perlu sedikit lebih serius. Wajah Wu Chen berangsur-angsur berubah serius saat pikiran ini melintas di hatinya. Tangannya yang merah menyala dan besar juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, nyala api seperti douki perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Aku yang dulu juga ingin merasakan gerakan 3000 petir dari Wind Lightning Pavilion. Saya ingin melihat apakah tangga batu penghancur langit di lembah api yang terbakar lebih kuat atau apakah gerakan 3000 petir mereka lebih baik. Petik 2. Wu Chen tertawa. Kaki kanannya, tertutup api, tiba-tiba menginjak tanah. Bang! Suara teredam muncul. Batuan keras di bawah kaki Wu Chen retak. Tubuhnya mengeluarkan suara, "Ci", karena anehnya menghilang. Keseriusan di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat Wu Chen menghilang. Sesaat kemudian, semua pori di tubuhnya terbuka lebar. Gerakan 3000 petir dilepaskan olehnya hingga batasnya sebagai tindakan refleksif, dan bayangan muncul. Ci, sosok manusia berwarna merah menyala membawa dentuman sonik yang rendah dan dalam saat ia bertabrakan dengan kejam dengan bayangan seperti tank berbentuk manusia. Gambar sisa langsung runtuh. Sosok manusia merah menyala segera menstabilkan tubuhnya setelah meleset. Ledakan sonik meledak di depannya dan retakan muncul di tanah. Tanpa menunggu ledakan sonik ini menyebar, sosok manusia berwarna merah menyala sekali lagi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya seperti roket yang naik ke udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia melirik sosok merah itu, yang mendekat dalam sekejap. Keterampilan Dou yang telah ditampilkan Wu Chen mungkin tidak sekencang dan sefleksibel gerakan 3000 petir, tetapi momentum ke depan dan kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Seorang penguasa berat muncul di tangan Xiaoyan sementara urat di lengannya berdebar kencang. Dia mengeluarkan teriakan dingin di dalam hatinya, penguasa mengalir 6 tubuh bersama, api 6 gabungan. Langkah pertama yang digunakan Xiaoyan adalah gerakan terkuat dari penguasa pengaliran tubuh bersama 6. Dia tidak menahan apapun karena Xiaoyan jelas menyadari bahwa pertarungan dengan bintang 8 Dou Zong adalah salah satu yang sangat sulit. Penguasa yang berat itu disertai oleh angin yang tak tertandingi saat itu dengan cepat menebas. Itu baru saja diayunkan ketika sosok merah muncul. Tangan besar yang penuh dengan cahaya merah dengan kejam menghantam penguasa berat sementara douki yang merah menyala melonjak. Dentang, suara logam yang jernih bergema di langit. Segera, kekuatan beriak yang kuat menyebar di udara dengan cara seperti kilat. Setelah itu, kedua sosok itu terbang mundur di depan tatapan cemas pada semua orang. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan dinding yang menjulang tinggi di sekitar aula besar. Bang! Dinding di belakang Xiaoyan telah tertekan, membentuk lubang besar dalam prosesnya. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Ekspresi liar dan panas di matanya mengungkapkan kecanduannya pada pertempuran, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya terguncang. Orang ini berani bertabrakan dengan ahli bintang 8 Dou Zong. Keberanian tersebut benar-benar menyebabkan orang lain tidak punya pilihan selain terkesan. Lagi, Xiaoyan melangkah maju. Suaranya sekali lagi bergema di atas tanah.
Panas liar dalam suaranya menyebabkan kulit di kepala seseorang terasa mati rasa, ketika murid-murid dari Burning Flame Valley di tanah kosong melihat Xiao Yan menggosok jejak darah dari sudut mulutnya, terus berdiri tegak seperti tombak, dan memancarkan aura tajam saat dia melakukannya, semuanya menjadi terdiam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan menanggung serangan sengit Wu Chen. 5 pertukaran telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghembuskan napas lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini, matanya juga mengandung sedikit kejutan ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan bisa bertahan selama 5 pertukaran di tangan Wu Chen tanpa jatuh telah membuatnya merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia memahami Wu Chen dengan cukup baik. Bintang 8 Douzong pasti dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah Central Plains. Tang Huo'er di samping juga dengan lembut mengangguk. Matanya mengandung kilatan penasaran, saat mereka menatap Xiao Yan. Pemuda yang sebaya dengannya ini sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah saat kekuatan agung melonjak. Dengan segera, lantai batu keras di bawah kakinya pecah menjadi sekumpulan bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya, dan dia menatap Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Dia berkomentar dengan suara lemah, ini bukan Dou skill yang buruk, dan itu sangat kuat. Namun, jarak di antara kekuatan kita terlalu besar. Sepertinya bahkan saya tidak akan berani menerima serangan ini dengan mudah. Petik 2. Hati Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin di hadapan kata-kata Wu Chen. Keseriusan di wajahnya menjadi lebih padat. Terlepas dari betapa dia tidak menyukai Wu Chen, dia adalah bintang Douzong 8. Jika Xiao Yan tidak secara serius mengancamnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bertahan selama 10 pertukaran. Selain itu, dia tidak dapat menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng di tempat ini. Jika tidak, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan Wu Chen dan yang lainnya untuk melawannya. Pada saat itu, sepertinya apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Langkah batu penghancur langit milik orang tua ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat dahsyat. Namun, untungnya tidak secepat gerakan 3000 petir. Masih ada 5 bursa tersisa. Sepertinya saya harus berusaha sekuat tenaga. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius. Douqi yang agung dan hijau giok memenuhi seluruh tubuhnya. Douqi ini seperti nyala api saat melilitnya. Gelombang demi gelombang panas yang padat berulang kali dipancarkan dari Douqi. Namun, jika Anda hanya memiliki keterampilan ini, kemungkinan Anda tidak akan mampu bertahan dalam 5 pertukaran yang tersisa. Wu Chen tersenyum. Ekspresi sombong, yang sulit disembunyikan, hadir di matanya. Dia mengepalkan kedua tangannya dan api menyala di atasnya. Tangannya yang besar terkepal dan ruang sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan keras menyerbu ke depan. Lantai batu di bawah kakinya hancur berantakan. Tubuhnya mengeluarkan suara, swoosh, dan dentuman sonik yang dalam. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan, yang berjarak 100 meter. Sosok merah melintas di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Wajahnya sedikit berubah, dan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga buru-buru menarik beberapa langkah dalam prosesnya. Meninggal dunia, sosok merah tiba-tiba tepat saat Xiao Yan mundur. Sosok itu meraih pakaian Xiao Yan saat cahaya merah menyala menyapu, merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah muncul. Tubuh Xiao Yan bergegas kembali. Ekspresinya sedalam air saat dia melirik tangan telanjang Wu Chen. Ada 5 jejak darah berwarna merah cerah di sana. Kelima bekas luka darah baru saja muncul ketika ditutupi oleh warna hitam pekat. Jelas, Xiao Yan terluka oleh tangan kapas murni yang Wu Chen. Refleksmu tidak buruk, namun, Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Petik 2. Wu Chen secara acak membuang potongan kain itu. Dia melirik Xiao Yan, yang dengan cepat menarik diri, dan tertawa. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Memang ada terlalu banyak celah antara bintang 8 Douzong dan bintang 1 Douzong. Jika dia tidak mengandalkan efek dari gerakan 3000 petir, kemungkinan Xiao Yan sudah terluka oleh Wu Chen. Namun demikian, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan situasi yang hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya ketika dia bertemu Fei Tian saat itu. Setidaknya, Xiao Yan masih bisa membalas sedikit meski dia tampak sedikit sengsara. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Kilatan cepat melintas di mata Xiao Yan sementara tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Kali ini, aku akan benar-benar mengakhiri ini. Mata Wu Chen dengan tenang memperhatikan Xiao Yan saat dia dengan cepat mundur. Kaki Wu Chen sekali lagi terangkat sebelum tiba-tiba turun.
Sosok Xiao Yan yang cepat mundur tiba-tiba terhenti ketika kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya juga dengan keras menginjak tanah. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Dia mengayunkan lengan bajunya dan bubuk itu membentuk debu saat menyebar, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak menyebabkan Wu Chen berhenti. Dia dengan dingin mengeluarkan tawa, trik sederhana, sebelum tubuhnya mengeluarkan suara desir saat bergegas ke depan. Sosok Wu Chen bergegas ke depan dan baru saja akan mengisi ke dalam debu yang meresap ketika sesosok muncul dari dalamnya. Setelah itu, kilau perak berkedip dan dia segera kabur. Kamu ingin melarikan diri. Meskipun sosok itu sangat cepat, itu masih segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin keluar. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu nafas. Setelah itu, tangan besar yang berisi cahaya api dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Telapak tangan ini dengan kuat menghantam sosok itu. Kekuatannya yang besar dan kuat membuat Xiao Yan terbang. Segera, sosok itu jatuh ke tanah 100 meter jauhnya di tengah banyak teriakan kejutan. Tanah yang keras retak dan banyak retakan setebal lengan muncul. Cukup banyak sesepuh Burning Flame Valley memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka berdiri di tangga. Tang Huo'er menutupi mulut kecilnya. Dia tidak berharap Xiao Yan untuk mengungkapkan pembukaan sebesar itu kepada Wu Chen. Tubuh Xiao Yan, yang telah mendarat di tanah, terhuyung-huyung. Namun, Wu Chen hanya mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu, dia meraih leher Xiao Yan dan perlahan mengangkatnya. Segera, suara samar terdengar, akui kekalahan. Jika aku yang dulu ingin membunuhmu, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu. Kaki Xiao Yan mendarat di tanah setelah lehernya dicengkeram oleh Wu Chen. Wajah putih pucatnya, bagaimanapun, mengungkapkan senyuman aneh saat dia berkata dengan suara serak, 9 pertukaran. Wu Chen kaget saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sebelum dia bisa pulih, Xiao Yan, yang lehernya dicengkeram olehnya, segera mengeluarkan ledakan dan meledak. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Adegan tiba-tiba menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa tercengang. Bahkan Wu Chen, yang terlibat, terkejut sesaat. Setelah itu, dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Matanya langsung mendarat di tempat yang tertutup debu. Pada saat ini, debu berangsur-angsur menipis. Sosok samar-samar perlahan keluar dari situ. Segera, wajah familiar yang memasang senyuman itu muncul di depan mata semua orang. Avatar spiritual, ekspresi Wu Chen berangsur-angsur menjadi suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya meludahkan 2 kata dari sela-sela giginya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar spiritual dan bersenang-senang mengalahkannya. Tang Zhen perlahan mengangguk di tangga. Matanya mengandung kekaguman. Xiao Yan bisa menggunakan taktik ini untuk mengalihkan Wu Chen pergi. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, kemungkinan Xiao Yan akan bisa mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Huo'er di samping juga menghela nafas lega. Dia segera meringkuk mulutnya dan tertawa. Xiao Yan ini benar-benar licik. Wu Chen sedang melihat Xiao Yan, yang tersenyum dengan ekspresi suram di dalam medan pertempuran. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, aku yang dulu memang telah meremehkanmu. Namun, Anda tidak perlu terlalu bahagia. Masih ada 1 pertukaran terakhir. Kali ini, aku yang dulu pasti tidak akan menahan. Petik 2. Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen saat kata-katanya terdengar. Jelas, dia telah kehilangan banyak wajah karena hampir kehilangan tangan Xiao Yan kali ini. Cahaya merah cerah itu seperti nyala api pada saat ini karena berulang kali melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada akhirnya, bahkan rambut putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti dewa api yang turun. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal pertarungan yang serius. Namun, itu benar-benar tindakan pengganggu untuk menggunakan Dou skill yang begitu kuat melawan seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar menjadi tidak tahu malu akhir-akhir ini. Tang Zhen perlahan berkata, kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang disadari semua orang yang hadir. Kepala lembah-lembah api yang terbakar ini benar-benar marah kali ini. Tetua kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi dalam menghadapi tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar Tang Zhen. Dia juga tidak menyangka Wu Chen akan dipaksa oleh Xiao Yan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen tidak merasakan amukan Tang Zhen. Pada saat ini, hatinya juga dipenuhi dengan amarah. Dia menderita kerugian di tangan Xiao Yan meskipun kekuatannya
Ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Apalagi, ini telah terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alam di sekitar Wu Chen menjadi liar, kejam di bawah pengaruh api Doqi yang agung dan perkasa. Sesaat kemudian, banyak retakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah dengan kakinya menjadi tengah. Segera setelah itu, jari kakinya tiba-tiba menekan. Bang! Suara keras dan jelas muncul. Tubuh Wu Chen berubah menjadi cahaya berapi-api yang ditembakkan seperti kilat. Dalam beberapa saat, dia muncul di atas kepala Xiaoyan. Wajah lamanya samar-samar memiliki ekspresi buas. Mendominasi Fire Demon Palm. Tangan besar itu tertutup cahaya merah menyilaukan. Setelah itu disertai dengan momentum yang menakutkan saat itu menghantam dengan cepat ke arah Xiaoyan di bawah. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Pandangannya pada warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyuman dingin juga perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan lengan bajunya jatuh. Setelah itu, teratai api 3 warna yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah saat teratai api 3 warna muncul.